Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali para bapak, ibu, saudara petani maju Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, kita kembali akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami. Dan mudah-mudahan pertanyaan tersebut bisa menjawab permasalahan di lapangan serta menambah wawasan dan pemahaman kita dalam rangkaian budidaya jagung. Pertanyaan pertama datangnya dari Bapak Iskandar Mulyanto. Pertanyaannya adalah, untuk pemupukan jagung, apakah perlu dicampur dengan jenis pupuk yang lain? Mungkin maksudnya tadi kita sarankan adalah pupuk tunggal yang dicampur. Apakah perlu dicampur dengan jenis pupuk yang lain? Terima kasih Pak Iskandar Mulyanto untuk pertanyaan yang diberikan kepada kami. Untuk pemupukan jagung, baik pupuk dasar maupun pemupukan susulan boleh dan bisa dicampur dengan pupuk jenis lain. Tapi yang utama dan yang perlu kita perhatikan sekali itu adalah campuran pupuk harus menyediakan unsur hara makro utama. Unsur hara makro esensial yaitu N, P, dan K dalam dosis dan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi silakan dicampur, tetapi yang penting adalah unsur hara tersebut memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman. Bapak dan Ibu serta saudara petani maju Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Aing Goblok. Saya menduga ini sepertinya adalah nama samaran dan dari kriterianya seperti dari Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, Pak, apa penyakit gulai itu menular? Terima kasih atas pertanyaannya. Penyakit gulai atau downy mildew yang disebabkan oleh patogen Perosporospora maydis itu menular. Dan penularannya sangat cepat. Penularan ini bisa melalui tanah, di mana spora tanaman ini yang dorman atau tidur di dalam tanah, apabila hujan turun dia akan terciprat ke atas dan terkena daun. Lalu spora akan menginfeksi daun sehingga daun tersebut terkena serangan penyakit gulai. Kondisi sini disebut dengan soil borne atau tular tanah. Selanjutnya, penularan juga bisa terjadi melalui udara, di mana spora patogen dari super inokulum, spora ini ringan, terbawa oleh angin, lalu hinggap dan menempel di daun yang rentan. Nah, lalu menginfeksi tanaman dan mengakibatkan penyakit gulai. Kondisi seperti ini disebut dengan airborne atau tular udara. Selanjutnya, penularan juga bisa terjadi akibat gesekan antar daun, yaitu daun yang telah terinfeksi kepada daun yang masih sehat sehingga daun tersebut menjadi terinfeksi juga. Juga, penularan bisa diakibatkan oleh serangga, baik serangga merayap atau crawling insect maupun serangga terbang atau flying insect, di mana spora patogen bisa terbawa pada kulit dan sayap dari serangga ini yang senantiasa mobile atau bergerak. Bahkan, penularan juga terjadi melalui pekerja. Misalnya tanpa sengaja terkena pakaiannya atau terkena kepada alat atau bahan-bahan yang akan digunakan untuk merawat tanaman sehingga bisa menempel di daun dan menginfeksi daun sehingga tanaman tersebut menjadi kena penyakit gulai. Penularan itu akan sangat intens terjadi pada daerah yang endemik penyakit gulai, di mana sumber inokulum sudah ada di sana sejak lama. Bahkan
tanaman-tanaman di sana itu akan bisa menjadi sumber inokulum bagi daerah lain, terutama pada jagung-jagung yang tidak tahan gulai. Sehingga dengan dasarkan itu, sehingga pemakaian benih tahan gulai menjadi sangat dianjurkan. Serta perlakuan eradikasi, jadi dicabut lalu ditanam atau dibakar, tidak ada di tempat tersebut, juga menjadi alternatif yang bisa diambil untuk mencegah penyebaran dan penularan dari penyakit gulai pada tanaman jagung. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga yang datangnya dari Bapak Adi Gunadi. Menurut Bapak, bagaimana menentukan benih unggul karena banyaknya benih yang beredar saat ini? Serta bagaimana mengetahui bahwa benih itu palsu? Jadi Pak Adi Gunadi, pada dasarnya secara agronomis, benih itu adalah sebagai sarana produksi. Jadi kalau sebagai sarana produksi, dia harus mempunyai standar mutu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan ketika kita ingin melakukan budidaya tanaman. Jadi misalnya harus mempunyai daya kecambah dan vigor yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, serta mempunyai produksi yang tinggi. Tetapi secara umum, ada 3 kriteria mutu, atau ada kriteria mutu atau kualitas atau keunggulan yang dibutuhkan sebagai standar terhadap benih yang beredar di Indonesia. Yang pertama itu adalah mutu fisik. Mutu fisik, jadi secara fisik dia berkualitas tinggi, yaitu adalah benih yang bersih, tidak saja bersih dari kotoran fisik seperti pasir, tanah, tangkai dan daun kering, tetapi juga bersih dari campuran benih mati, abnormal, benih abnormal secara fisik dan benih kosong atau benih hampa, atau juga terbebas dari bagian benih seperti kulit, endosperm maupun pecahan kotilidon. Itu adalah mutu fisik. Lalu yang kedua adalah mutu genetik. Mutu genetik, benih itu harus mengandung genetik yang baik dan seragam. Baik juga keseragaman genetik sehingga penetupnya atau penampilan tanaman juga menjadi seragam. Karena benih itu adalah komersial, maka perwujudan lahiriah, baik pertumbuhan di lapangan maupun perwujudan fisik atau performance tanaman menjadi sangat penting. Maka mutu genetik menjadi hal vital untuk mendapatkan benih berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga itu adalah mutu fisiologis atau kualitas secara fisiologis, yaitu benih itu harus mencerminkan kemampuan benih untuk bisa hidup normal dalam kisaran keadaan alam yang luas dan mampu tumbuh cepat dan merata. Lalu benih itu harus mampu disimpan melalui periode simpan dengan keadaan simpan yang suboptimum. Lalu benih tetap menghasilkan pertumbuhan tanaman yang berproduksi normal apabila ditanam sesudah disimpan. Jadi secara agronomis dia adalah sarana produksi, sehingga dia harus memenuhi keinginan petani yang menggunakan benih tersebut. Lalu ada 3 standar mutu, yaitu mutu fisik, mutu genetik, dan mutu fisiologis. Seperti itu yang pemahaman terhadap benih yang saya pahami. Lalu untuk mengetahui bahwa benih itu palsu, Pak Adi Gunadi secara jujur untuk mendeteksi benih palsu saya belum bisa menemukan caranya. Mungkin Bapak bisa berhubungan dengan petugas dari produsen benih jagung hibrida tersebut. Semoga berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya adalah pertanyaan yang datangnya dari Muhammad Ghazali. Kami sering berkomunikasi terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh Pak Muhammad Ghazali. Dan saya doakan Pak Muhammad Ghazali beserta teman-teman di sana yang sedang berbudidaya tanaman jagung, semoga senantiasa sehat dan berhasil dalam rangka budidaya tanaman jagungnya dan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Pertanyaannya adalah, Pak,
saya ada lahan berbentuk persegi panjang. Untuk penanaman, sebaiknya sesuai lahan atau memotong untuk hasil yang bagus. Kami menyarankan kepada Pak Muhammad Ghazali untuk melakukan penanaman sesuai lahan. Karena untuk mempermudah kerja, terutama adalah kerja dalam rangka olah tanah, kerja dalam penanaman, kerja dalam penyangan gulma, kerja dalam penyemprotan untuk mengendalikan hama penyakit tanaman, serta kerja untuk panen. Kalau memotong itu lebih cepat tetapi kurang efektif, terutama adalah dalam penggunaan lahan dan penggunaan tenaga kerja. Semoga bermanfaat. Demikianlah jawaban-jawaban yang bisa kami berikan, dan kami berharap jawaban yang kami sampaikan mampu memberikan saran atau memberikan solusi yang konstruktif bagi permasalahan yang ditemui di lapangan, serta pemahaman dalam rangkaian budidaya tanaman jagung untuk meningkatkan produksi dan memperoleh pendapatan yang tinggi. Kiranya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.